Sebelumnya saya ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa dengan memanjatkan nama Sekaragata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa, Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang pergaulan remaja Buddhis. Apakah kalian tahu apa itu remaja? Remaja adalah masa di mana seseorang mencari jati dirinya. Usia remaja ini sangat rentan dalam memilih pergaulan, di mana jika dia memilih pergaulan yang salah, tentu dia akan menjadi pribadi yang buruk atau tidak baik. Pergaulan sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter dan spiritual seseorang. Agama Buddha mengajarkan kebijaksanaan dalam memilih teman dan lingkungan sosial. Untuk itu, kita sebagai umat Buddha tentu harus bisa mencari teman yang baik, yang bisa membuat kita menjadi seseorang yang memiliki karakter yang baik. Konsep pergaulan dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha ada dua macam teman, yaitu kalyanamitta, yang biasa kita sebut sebagai teman yang baik. Teman yang baik itu yang bagaimana? Teman yang mau membantu dalam kebajikan dan perkembangan spiritual kita, di mana teman yang baik selalu mengajak kita untuk berbuat yang baik dan mendukung untuk kemajuan perkembangan spiritual kita. Kemudian yang kedua adalah akalyanamitta. Akalyanamitta adalah teman yang buruk atau tidak baik, di mana teman yang buruk ini mengajak ke arah yang buruk atau mengarah ke arah yang penuh dengan kemalasan, sehingga tidak mendukung kita untuk berbuat baik ataupun berbuat yang bisa membawa kemajuan spiritual kita. Ciri-ciri kalyanamitta atau teman yang baik. Seorang teman yang baik memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama, jujur dan dapat dipercaya. Jadi apapun yang dia katakan selalu jujur dan bisa dipercaya oleh orang lain. Dan yang kedua, mendorong perbuatan baik. Misalnya mendorong kita untuk selalu berbuat yang baik. Contoh misalnya berdana, kemudian melatih meditasi atau bawana, dan memiliki perilaku yang baik. Kemudian yang ketiga, menjauhi kebiasaan buruk dan kebodohan batin. Kemudian yang keempat, memberi nasihat yang bijaksana. Inilah ciri-ciri kalyanamitta atau teman yang baik yang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk kita memilih teman atau memilih persahabatan. Ada 4 jenis teman dalam Sigalo Wada Sutta. Yang pertama, teman yang membantu, upakaramitta, di mana teman ini selalu membantu kita ketika kita membutuhkan bantuan. Kemudian yang kedua, teman dalam suka dan duka, samana suka duka mita, di mana teman yang selalu ada ketika kita senang maupun kita sedih, jadi tidak meninggalkan kita ketika kita lagi kesusahan. Kemudian yang ketiga, teman yang memberi nasihat baik, atthayimita, yaitu selalu memberikan nasihat yang baik kepada kita dan bisa mencegah kita untuk berbuat yang tidak baik. Kemudian yang keempat, teman yang penuh kasih, anukammakamita. Nah, ini selalu menebarkan kasih ya, atau cinta kasih kepada kita maupun kepada orang lain. Pergaulan yang perlu dihindari di dalam agama Buddha. Pertama, orang yang egois dan suka memanfaatkan. Ketika kita melihat seseorang ya, atau teman kita yang memiliki sikap egois dan suka memaafkan, lebih baik kita menghindar darinya. Kenapa? Karena orang yang egois itu
orang yang mementingkan diri sendiri. Dan kedua, orang yang suka berbohong dan bermuka dua. Ketika kita mengetahui teman atau seseorang yang suka berbohong, lebih baik kita menghindar darinya. Kenapa? Karena orang yang berbohong ini pasti akan memanfaatkan kita ya, atau menipu kita ketika melihat sesuatu atau berita yang kiranya itu tidak benar, nanti diceritakan kepada kita dan itu bisa berefek negatif atau buruk kepada kita. Kemudian yang ketiga, orang yang mengajak berbuat jahat. Tentu ketika ada teman yang mengajak kita untuk berbuat jahat, tentu kita akan menolak. Kenapa? Karena berbuatan jahat ini akan berakibat buruk kepada kita. Contohnya misalnya ngajak meminum minuman keras ataupun mengajak berkelahi, tawuran. Nah, itu hal-hal yang sebaiknya kita hindari. Cara menjaga pergaulan agar tetap sehat. Yang pertama, berpegang pada Pancasila Buddhis. Kita tahu bahwa dalam agama Buddha kita mengenal adanya Pancasila Buddhis, yaitu 5 latihan sila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita melatih diri untuk tidak membunuh. Yang kedua, tidak mengambil atau mencuri barang milik orang lain. Dan ketiga, kita tidak berbuat asusila. Keempat, kita tidak berkata kasar atau berbohong dan kata-kata yang buruk. Dan kelima, tidak meminum atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Kemudian yang kedua, memilih teman dengan kebijaksanaan atau panya. Kita harus memiliki kebijaksanaan dalam memilih teman. Kita harus bisa memilih atau memilah mana teman yang baik dan mana teman yang buruk. Kemudian yang ketiga, melakukan meditasi untuk menjaga kejernihan pikiran. Meditasi merupakan praktek yang sangat baik yang bisa kita lakukan untuk menjaga pikiran kita agar tetap jernih, sehingga kita bisa memilih teman yang baik. Kemudian yang keempat, mengikuti komunitas yang positif seperti Dhamma Class atau organisasi Buddhis. Kita dalam agama Buddha kita bisa menjadi pengurus ya, atau menjadi anggota suatu organisasi Buddhis, misalnya remaja Buddhis. Itu adalah contoh hal yang baik yang bisa kita ikuti atau kita lakukan untuk membentuk pribadi atau karakter kita yang baik atau yang positif. Misalnya yang lain adalah contohnya mengikuti Dhamma Class atau kelas Dhamma. Ini bisa kita lakukan ketika ada kelas-kelas Dhamma atau Dhamma Class, kita bisa mengikutinya. Misalnya ada di wihara ataupun dimanapun yang sekiranya bisa kita ikuti, yang dapat membentuk atau membawa karakter kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kesimpulan yang dapat kita petik dari pembelajaran pergaulan remaja Buddhis adalah pergaulan yang baik mendukung perkembangan moral dan spiritual. Hindari pergaulan yang membawa dampak negatif. Selalu menerapkan nilai-nilai Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencari atau memilih teman yang baik yang bisa kita jadikan sebagai sahabat yang baik. Tentu, dalam kehidupan sehari-hari kita harus berpedoman dengan nilai-nilai ajaran Buddha atau Dhamma itu sendiri. Agar apa? Agar bisa membawa manfaat untuk diri kita dan bisa membentuk karakter pribadi kita yang baik, yang bisa membawa kemajuan batin maupun spiritual kita. Demikianlah materi pembelajaran tentang pergaulan remaja Buddhis. Semoga dapat bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita dalam mencari atau memilih teman yang bisa dijadikan sebagai sahabat. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan Namaskara Gata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.